Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamdani Putri Salma dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dawai. Dawai atau senar yang sering kita jumpai pada gelombang, pada dasarnya adalah benang yang dapat menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu ketika digetarkan. Aplikasi dari getaran gelombang ini dapat kita lihat pada alat musik seperti gitar. Prinsip dawai dapat dilihat pada senar gitar. Ketika senar gitar dipetik, akan muncul suatu gelombang yang disebut gelombang berdiri. Istilah dalam gelombang berdiri yang pertama yaitu simpul atau S, yang merupakan titik yang tidak pernah bergetar. Yang kedua adalah perut atau P, yang merupakan titik yang bergetar dengan amplitudo paling besar. Gelombang yang paling sederhana pada dawai terdiri dari dua simpul dan satu perut, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gelombang ini disebut dengan gelombang nada dasar atau N sama dengan 0. Gelombang yang muncul pada nada dasar yaitu setengah gelombang atau L sama dengan setengah lambda. Yang berikutnya adalah nada yang lebih tinggi dari nada dasar, yaitu yang pertama ada nada atas pertama atau N sama dengan 1, terdiri dari 3 simpul dan 2 perut. Gelombang yang muncul pada nada atas pertama yaitu satu gelombang atau L sama dengan lambda. Yang berikutnya adalah nada atas kedua atau N sama dengan 2, yang terdiri dari 4 simpul dan 3 perut. Gelombang yang muncul pada nada atas kedua yaitu 1,5 gelombang atau L sama dengan 3/2 lambda. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi frekuensi bunyi pada dawai. Yang pertama panjang dawai, yang kedua massa jenis dawai atau massa persatuan dawai, dan yang ketiga adalah gaya atau tekanan. Yang pertama, panjang dawai. Panjang dawai dari gitar ini dimulai dari sini hingga ke sini. Dapat dilihat bahwa ukuran panjang dawai ini masih sangatlah panjang. Kalau misalkan saya petik di sini, dapat terdengar bahwa frekuensinya masih sangatlah kecil. Mengapa? Karena ukuran panjang dawainya masih sangatlah panjang. Misalkan saya tekan di sini dan saya petik, maka frekuensinya menjadi lebih besar karena ukuran senar ini menjadi lebih pendek. Dapat disimpulkan bahwa frekuensi bunyi berbanding terbalik dengan panjang dawai. Semakin panjang dawainya, semakin kecil frekuensi. Dan sebaliknya, semakin pendek dawainya, semakin besar frekuensi. Yang kedua, massa jenis dawai. Pada gitar terdapat 6 senar. Massa jenis yang paling besar atau yang paling tebal terdapat pada senar gitar yang paling atas. Hal ini karena bahannya yang terbuat dari besi, sedangkan senar gitar yang paling bawah merupakan senar gitar yang paling tipis karena bahannya yang terbuat dari plastik. Saya akan mencoba petik senar gitar yang paling atas. Dapat terdengar bahwa frekuensi nadanya yang paling rendah, sedangkan jika saya petik senar gitar yang paling bawah, dapat didengar bahwa senar gitar yang paling bawah merupakan senar gitar dengan frekuensi tertinggi karena massa jenisnya lebih tipis atau lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwa massa persatuan dawai berbanding terbalik dengan frekuensi bunyi. Semakin besar massanya, semakin kecil frekuensi. Dan sebaliknya, semakin kecil massanya, semakin besar frekuensi. Yang ketiga, gaya atau tekanan. Misalkan saya memainkan gitar dengan petikan yang tekanannya kecil, maka suaranya juga menjadi lebih kecil atau frekuensi nadanya menjadi lebih kecil. Tetapi jika saya memainkannya dengan tekanan yang besar, maka frekuensi nadanya menjadi lebih besar juga. Dapat disimpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan frekuensi bunyi. Semakin besar gaya, semakin besar frekuensi. Dan sebaliknya, semakin kecil gaya, semakin kecil frekuensi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.